Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan laporan keuangan Mocolita Advertising Agency melalui aplikasi Buku Warung. Sebelumnya, untuk anggota kelompok 3, yang pertama ada saya sendiri, Kanif Fauziansyah, kemudian ada Muhammad Wahyu, kemudian ada Nadia Aprilia, kemudian ada Nadia Sevia, dan yang terakhir ada Violeta Amina. Sebelum kita melakukan transaksi di Buku Warung, kita download terlebih dahulu melalui aplikasi Play Store. Kemudian setelah itu kita buka aplikasinya, maka akan ada tampilan untuk memasukkan nama toko atau usaha. Kita masukkan nama tokonya sesuai dengan studi kasus, yaitu Mokolita Advertising Agency. Jadi untuk kategori usahanya, karena di sini tidak tercantum, maka kita pilih lainnya. Kemudian kita pilih lanjut. Setelah itu akan ada tujuan pembukuan, karena di sini kita akan membuat jurnal umum, maka kita pilih catatan transaksi. Kemudian setelah kita sudah mengisi kategori dan tujuannya, kita akan melakukan transaksi dengan cara kita klik catatan transaksi. Kemudian setelah itu kita isi barang terjual dan informasi opsionalnya sesuai dengan study case-nya. Next. Selanjutnya, kita mengklik transaksi baru, yaitu kita atur tanggal dulu, dari 28 Oktober kita atur ke tanggal Senin 1 Oktober. Setelah kita telah mengatur tanggalnya, kita mengisikan total penjualan. Atau total output-nya itu berapa, yaitu 10.000. Setelah itu kita atur statusnya. Kita klik lunas. Lalu untuk informasi opsionalnya, kita isi kas. Setelah kita mengisi kas, untuk informasi opsional, kita klik simpan dari kotak yang kuning itu. Setelah kita klik simpan, nanti akan muncul nota transaksi, yaitu yang dibuat dari aplikasi Buku Warung. Dan notanya itu bisa dicetak atau dibagikan. Next. Untuk transaksi kedua, kita klik tambah transaksi, lalu klik pengeluaran. Setelah itu kita isikan informasi opsionalnya apa saja. Mulai dari keterangannya yaitu tergolong modal dan ditulis orangnya itu Mumu. Terus untuk yang kotak kedua itu kita klik modal dan orangnya Mumu. Terus untuk tanggalnya kita isikan tetap yaitu 1 Oktober 2007. Untuk total pengeluarannya, kita klik 10.000 dan jangan lupa untuk mengklik statusnya yaitu lunas. Setelah itu kita tinggal mengklik simpan. Nah, untuk selanjutnya untuk mengedit transaksi baru, kita bisa klik catat transaksi baru, lalu kita bisa klik pemasukan. Lalu langkah kedua kita bisa memilih informasi opsional dengan memilih catatan yaitu peralatan kantor dengan kategori penambahan modal. Selanjutnya kita bisa mengisikan total penjualan yaitu sebesar Rp5.000 dengan statusnya lunas. Selanjutnya yang terakhir kita bisa klik simpan. Nah, untuk mengedit transaksi selanjutnya kita juga bisa klik catat transaksi baru lagi dengan klik pengeluaran. Kita bisa memilih informasi opsional dengan catatan wesel bayar dan kategori bayar utang. Lalu kita bisa memasukkan total pengeluaran yaitu sebesar Rp5.000 dengan status lunas dan kita bisa klik simpan. Nah, di sini kita bisa klik pemasukan lagi. Lalu kita bisa klik informasi opsional, kita memilih catatannya yaitu kas dengan kategori pemasukan dan tidak lupa untuk memilih tanggal. Nah, setelah itu kita bisa memasukkan total penjualan yaitu sebesar 1.200 dengan status lunas dan yang terakhir klik simpan. Nah, selanjutnya kita klik pengeluaran, lalu langkah kedua yaitu kita bisa memilih informasi opsional dengan catatan pendapatan diterima di muka dan
keterangan biaya operasional. Tidak lupa untuk memilih tanggal. Selanjutnya kita bisa memasukkan total pengeluaran yaitu sebesar Rp1.200. Lalu yang terakhir kita bisa klik simpan. Nah, untuk mengedit transaksi baru lagi, kita bisa klik catat transaksi baru. Dengan klik pemasukan, lalu kita bisa memilih informasi opsional, kita bisa memilih catatan yaitu beban sewa dengan kategori bayar sewa, dan tidak lupa untuk memilih tanggal. Setelah itu kita bisa memasukkan total penjualan yaitu sebesar Rp900 dengan status lunas. Yang terakhir kita bisa klik simpan. Selanjutnya, kita bisa catat transaksi baru dengan memilih pengeluaran, lalu mengisi informasi opsional dengan catatan kas kategori pengeluaran pada tanggal 3 Oktober 2007. Lalu kita masukkan total pengeluarannya itu 900 dengan status lunas, dan jangan lupa untuk klik simpan. Selanjutnya, kita bisa catat transaksi baru lagi, pilih pemasukan, dan mengisi informasi opsional dengan catatan asuransi dibayar di muka, kategori pendapatan jasa, dan mengatur tanggal pada 4 Oktober 2007, dan jangan lupa untuk mengisi total penjualan yaitu 600 dengan status lunas dan klik simpan. Lalu kita bisa catat transaksi baru lagi dengan memilih pengeluaran, mengisi informasi opsional dengan catatan kas kategori pengeluaran pada tanggal 4 Oktober 2007. Selanjutnya, mengisi total pengeluaran yaitu 600 dengan status lunas, dan jangan lupa untuk klik simpan. Selanjutnya, kita bisa catat transaksi baru lagi, kita memilih pemasukan, lalu kita isi informasi opsionalnya dengan catatan perlengkapan iklan, kategori pembayaran hutang, dan mengatur tanggalnya pada 5 Oktober 2007. Jangan lupa untuk mengisi total penjualannya yaitu 2.500 dengan status lunas, dan klik simpan. Selanjutnya, kita bisa catat transaksi baru lagi dengan memilih pengeluaran, mengisi informasi opsional dengan catatan utang usaha kategori bayar hutang, mengatur tanggal pada 5 Oktober 2007, dan jangan lupa untuk mengisi total pengeluaran yaitu 2.500 dengan status lunas, dan klik simpan. Selanjutnya, kita bisa mencatat transaksi baru lagi dengan memilih pemasukan, mengisi informasi opsional dengan catatan penarikan, kategori penambahan modal, dan nama pelanggan Momo. Mengatur tanggal yaitu 20 Oktober 2007. Jangan lupa untuk mengisi total penjualan yaitu 500 dengan status lunas, dan klik simpan. Selanjutnya kita tambah transaksi baru dengan memilih pengeluaran, kemudian untuk informasi operasional catatan kas, kategori yaitu pengeluaran, dan memilih tanggal 20 Oktober 2007. Kemudian mengisi total pengeluarannya yaitu 500 dengan status lunas, kemudian klik simpan. Kita tambah lagi transaksi baru dengan memilih pemasukan, kemudian mengisi informasi operasional dengan catatan beban gaji, kategori pengeluaran, dan tanggalnya kita pilih 26 Oktober 2007. Kemudian kita isi total penjualannya yaitu 4.000 dengan status lunas, kemudian klik simpan. Kita tambah lagi transaksi baru dengan memilih pengeluaran, informasi operasional untuk catatannya yaitu kas, kategorinya pengeluaran, dan isi tanggal 26 Oktober 2007, kemudian mengisi total pengeluarannya 4.000 dengan status lunas, kemudian klik simpan. Next. Selanjutnya kita tambah lagi transaksi baru dengan memilih pemasukan, informasi operasionalnya dengan catatan kas, kategorinya pemasukan, dan mengisi tanggal 31 Oktober 2007, lalu mengisi total penjualannya sebesar 10.000 dengan status lunas, kemudian klik simpan. Kemudian kita tambah lagi transaksi baru dengan memilih pengeluaran, informasi operasional untuk catatannya yaitu pendapatan jasa, kategorinya pemasukan, dan memilih tanggal 31 Oktober 2007, kemudian mengisi total pengeluarannya yaitu 10.000 dengan status lunas, kemudian klik simpan. Setelah kita
mengisi semua transaksi, kita bisa mendownload hasil transaksinya berupa PDF. Kita mengklik laporan keuangan dan akan keluar hasil PDF ya. Baik, setelah kita sudah melakukan penjurnalan pada buku warung, selanjutnya akan ada jurnal umumnya atau laporan pemasukan atau pengeluarannya dari Mokolitat Purchasing Agency. Sini sudah ada tertera tanggalnya, yaitu dari 1 Oktober 2007 sampai 31 Oktober 2007. Dengan jumlah transaksinya itu sebesar 18. Dan untuk total pemasukannya itu 34.700 US dollar. Dan untuk total pengeluarannya itu 34.700 US dollar. Kemudian untung-untungnya yaitu 0. Di sini dapat kita lihat untuk tanggal 1 itu berada di bawah. Jadi untuk kreditnya di sini bertuliskan pemasukan. Maksud saya untuk debitnya di sini dituliskan pemasukan dan untuk kreditnya itu pengeluaran. Dapat dilihat untuk bagian catatan atau kategori merupakan keterangan dari transaksi yang kita lakukan. Mungkin sekian dari kelompok 3 atas penjelasan laporan keuangan Mokolitat Purchasing Agency melalui buku warung. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.